Selamat datang kembali di channel Calon Pegawai. Kali ini kita akan membahas tes intelijensia umum, khususnya perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif adalah soal yang pasti muncul di seleksi CPNS maupun kedinasan. Video kali ini kita akan membahas tuntas jenis-jenis soal dan pemecahannya seperti apa. So, pastikan subscribe channel Calon Pegawai dan bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru untuk seleksi CPNS maupun kedinasan. Soal pertama, sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 225 km per jam. Bisa menghabiskan bahan bakar 25 liter. Kemudian ada X, yaitu bahan bakar yang diperlukan mobil jika melaju dengan kecepatan 180 km per jam. Dan Y adalah 22,40. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah sangat sering muncul di tes baik CPNS maupun kedinasan. Soal seperti ini yang dicari adalah hubungan antara kedua kuantitas di atas, antara X dan Y. Dalam soal disebutkan bahwa sebuah mobil melaju dari kota A ke B dengan kecepatan adalah 225 km per jam, 225 km per jam, menghabiskan 25 liter bahan bakar. Maka untuk mencari X ini, kita gunakan pernyataan ini, 180 km per jam, menghabiskan X liter bahan bakar. Ingat, semakin kecil kecepatannya, maka otomatis bahan bakar yang digunakan adalah semakin sedikit juga. Ini adalah perbandingan senilai, maka untuk mencari X adalah 180 km per jam per 225 km per jam dikalikan 25 liter. Ini kita sederhanakan, 225 bagi 25 adalah 9. 180 bagi 9, ini kita sederhanakan, 18 bagi 9 adalah 2. 20. X adalah 20 liter. Kita tulis di sini, X adalah 20 liter. Dan Y adalah 22,40. Maka hubungan antara kedua kuantitas yaitu X dan Y adalah X kurang dari Y. Karena X adalah 20 dan Y adalah 22,40. X kurang dari Y adalah ada di opsi jawaban B. Mobil Pak Amir menempuh perjalanan selama 3/4 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 30 liter. Kemudian X diketahui adalah lama perjalanan Pak Amir jika ia mengisi tangki 75 liter dengan kecepatan yang tetap, 75 liter. Kemudian Y diketahui adalah 113 menit. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas. Waktu tempuhnya adalah 3/4 jam menghabiskan 30 liter. 3/4 jam untuk memudahkan kita konversi ke menit. Ini adalah 3/4 kali 60, yaitu 45 menit. 30 liter untuk menempuh 45 menit. Kemudian 75 liter untuk menempuh X. Hubungannya semakin banyak liter bahan bakar, maka otomatis menit atau waktu tempuhnya juga semakin besar. Maka ini adalah perbandingan senilai. Maka kita gunakan rumus X adalah 75 liter per 30 liter dikalikan 45 menit. 45 kita sederhanakan dengan 30 ini. 45 bagi 15 adalah 3. 30 bagi 15 adalah 2. 75 dikalikan 3 adalah 225 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 112,5. Ini adalah X. X adalah 112,5 dan Y adalah 113. Maka hubungannya jelas adalah X kurang dari Y. X 112,5, Y-nya 113. Maka jawaban yang tepat adalah di opsi jawaban C, X kurang dari Y. Panti Asuhan Nur Soleh mendapatkan sumbangan berupa uang yang jika dibagikan kepada 20 orang anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan sebesar Rp125.000. Kemudian X adalah banyaknya uang yang diperoleh masing-masing anak jika ada tambahan 5 anak. Kemudian Y adalah Rp750.000. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah jika dibagikan kepada 20 orang anak, maka masing-masing anak mendapatkan Rp125.000. 20 anak mendapatkan Rp125.000. Kemudian
di sini X-nya, jika ada tambahan 5 anak, maka di sini adalah 25 anak. Mendapatkan masing-masing X rupiah. Maka kita cari X-nya. Ini adalah bentuk perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak anaknya, maka jumlah yang diterima masing-masing anak akan semakin sedikit berkurang. Dari 125 ini tentunya akan lebih kecil dari 125 ini. Kita hitung. Rumusnya adalah X sama dengan, karena berbalik nilai, maka kita masukkan dulu 20 per 25. Kalikan yang didapatkan untuk masing-masing 20 orang anak tadi, Rp125.000. Ini kita sederhanakan, 20 bagi 5 adalah 4. Kemudian 25 bagi 5 adalah 5. Kemudian 125 kita sederhanakan, bagi 5 adalah 25. 25.000 kalikan 4 adalah Rp100.000. Ini adalah X. Kita tuliskan di sini supaya lebih jelas. X adalah Rp100.000 dan Y adalah Rp750.000. Jelas karena dibagikan kepada jumlah anak yang lebih banyak, yaitu 25 orang anak. Hubungannya adalah X kurang dari Y, karena X adalah Rp100.000 dan Y adalah Rp750.000. Ada di opsi jawaban A, X kurang dari Y. Diketahui X adalah 6 dan Y adalah 3/4. Kemudian P adalah 4X min 3Y dan Q adalah 5X min 3Y. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah, kita masukkan saja P adalah 4X min 3Y. Di mana sudah diketahui X adalah 6 dan Y adalah 3/4. Kita masukkan 4 kalikan 6, X-nya, kurangi 3Y. Y adalah 3/4. 4 kali 6 adalah 24, dikurangi 9/4. 3 kalikan 3/4. Kemudian yang Q-nya adalah 5X kurangi 3Y. Sama dengan 5 dikalikan 6. X-nya dikurangi 3/4. 3Y. Sama dengan 5 kalikan 6 adalah 30. Dikurangi sama 9/4. Karena faktor pengurangnya adalah sama, yaitu min 9/4, kita bisa coret dua-duanya, yang menyisakan P adalah 24 dan Q adalah 30. Maka hubungan yang tepat adalah jelas P kurang dari Q, atau dengan kata lain Q lebih besar dari P. Opsi jawaban yang paling sesuai adalah di opsi jawaban B, Q lebih besar dari P. Untuk cara cepatnya, kita lihat sekilas di soal sudah terlihat sangat jelas, di mana di sini ada persamaan P adalah 4X min 3Y dan Q adalah 5X min 3Y. Pengurangnya adalah sama, min 3Y. Ini bisa kita langsung coret di sini. Maka P adalah 4X dan Q adalah 5Y, di mana X adalah 6. Maka di sini adalah 6 kali 4, 24. Q, 5 kali 6, X-nya adalah 30. Untuk cara cepatnya, supaya menyingkat waktu dalam pengerjaan tes intelijensia umum, Q lebih besar dari P. Perhatikan tabel berikut. P adalah harga beli sebuah barang jika harga jualnya adalah Rp240.000 dengan keuntungan yang diperoleh adalah 12,5%. Sedangkan Q adalah Rp200.000. Yang dicari adalah hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas. Karena yang ditampilkan di dalam soal adalah harga jual, yaitu Rp240.000 dengan keuntungan 12,5%. Sedangkan P adalah harga belinya, maka kita cari dulu harga belinya adalah 100% per 100% ditambah ini keuntungannya 12,5%, yaitu 112,5 dikalikan harga jualnya. Harga jualnya adalah ini, Rp240.000. Sama dengan, kita sederhanakan 100 dan 112,5 ini menjadi 8, yang bawah menjadi 9. 8/9 kali Rp240.000. Hasilnya adalah Rp213.333. Ini adalah P-nya. Maka hubungannya jelas adalah P lebih besar dari Q. Karena Q sudah ditentukan dalam soal adalah Rp200.000.
Maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. P lebih besar dari Q. Perhatikan tabel berikut. P min 7 ditambah 3 dikurangi 10. Kemudian Q adalah 3 dikali 10 ditambah minus 1. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah, langsung saja kita cari. P adalah min 7 ditambah 3 dikurangi 10. Ini hasilnya adalah min 14. Kemudian yang Q, 3 dikali 10 ditambah minus 1. 3 kali 10 adalah 30, dikurangi 1 adalah 29. Kita lihat pernyataan yang opsi jawaban A, P lebih besar dari Q, jelas salah. Karena P adalah min 14 dan Q adalah 29. Kemudian yang B juga salah. Kemudian yang C juga salah. Untuk memilih D atau E, kita masukkan saja P tambah Q adalah min 14 ditambah 29. Ini hasilnya adalah 15, maka opsi jawaban yang tepat adalah D. P plus Q adalah plus 15 atau 15. Demikian beberapa contoh terkait soal tes intelijensia umum, khususnya perbandingan kuantitatif. Bentuk soal yang pasti muncul di tes intelijensia umum untuk CPNS maupun sekolah kedinasan. Akan hadir video-video terkait tes intelijensia umum maupun tes wawasan kebangsaan dan maupun tes kepribadian. Pastikan subscribe channel calon pegawai. Apabila terdapat soal-soal yang susah bagi teman-teman untuk menyelesaikan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar, akan kita bahas di video-video berikutnya. Pastinya akan stay tune di channel calon pegawai. Pastinya akan dibahas soal-soal yang muncul di tahun-tahun sebelumnya sebagai persiapan seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan di tahun 2024 ini. Admin doakan semoga teman-teman yang mengikuti channel calon pegawai diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mendapatkan NIP sebagai CPNS di tahun 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.